Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala aidan kul innal mautal ladzi tafirruna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak Kepala Desa Pelajar beserta perangkat yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharim yang saya hormati, ahli musibah, anak-anak, para menantu, cucu-cucu hingga ke piut almarhumah. Orang dulu memang banyak anaknya. Saya juga 9 beradik. Cuma tidak banyak yang bertahan. Dari 9 itu 6 meninggal. Tinggal sisanya 3. 3 itu juga tidak bertahan. Yang tua meninggal, tinggal berdua lagi. Dulu seperti itu. Karena prinsipnya banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang bukan tidak apa-apa. Karena sekarang banyak anak, harus banyak beli HP. Itu 1 anak 1 HP. Selanjutnya penyelenggara tabligh takziah malam yang ketiga. Ini kami diminta oleh tim ses atau tim suksesnya Elisa Ermasari, calon DPD RI nomor 7, bajunya pink. Dari 12 calon dia termuda. Paling muda, umurnya baru 30 tahun. Dan beliau ini anaknya Mary Toyota. Atas ajakan tersebut kita hadir ke sini dan terima kasih. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang diadakan oleh tim sukses Elisa ini bagian daripada cara bergaul kepada masyarakat dan kepada keluarga kita semua. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti Elisa bisa duduk di Senayan sebagai anggota DPD RI. Tidak cukup amin by coblos. Bapak Ibu yang saya hormati, kita santai saja, makanlah sudah, hari lama pula. Pertama, bersyukur itu membahasa kita ya, nengokate. Itu bersyukur tuh. Sebab tugas kita ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah kasih tugas kepada kita ini untuk beribadah kepada Allah. Cuma karena kita ini harus menghidupkan bumi Allah ini, ada aturan-aturan. Harus ada yang jadi pimpinan, itulah kepala desa. Desa-desa diatur di kecamatan, itulah camat. Sampai ke jenjang berikutnya. Nah, dalam posisi itu tugas tambahan. Tugas yang aslinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kehadiran kita takziah malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 sampai ke malam berikutnya kalau kita baru tahu, itu tetap berpahala. Tahu tahun depan datang ke sini, takziah juga namanya. Tapi yang terbaik takziah itu ketika jenazah masih ada di rumah. Betul. Tapi kita ngomong itu menyelawat, bukan kita di Lembak ni sampai 7 malam. Macam mana acara situ? Ada yang doa, ada yang tidak. Pakai yasin dan tahlil, ada yang yasin, ada yang tahlil, ada yang tidak. Jadi tidak sama penyelenggaraan ini. Jangankan di luar provinsi, di dalam provinsi juga beda-beda. Kalau kami di Pakardewa tuh habis asar yasinan. Maghrib Isya tahlilan. Habis Isya itu baru tablik musibah atau diisi dengan ngaji Quran. Bergeser kita ke arah Baja Tengah Padang, lain lagi. Habis Isya tu jemaah Isya tu datang ke situ. Kita lah sampai sebelum Isya, Anyo datang sudah Isya. Yasinan tahlil dulu. Nunggu kita tuh. Selesai Yasinan tahlil, baru kita udah. Sama juga, sekitar jam 9-an juga kadang-kadang acaranya mulai. Nah yang kita ini, dari maghrib tadi sudah Yasinan tahlil, yang panjang nih makannya nih. Dan itu bentuknya sedekah. Boleh, boleh. Kecek orang haram, Pak Ustaz. Sejak kapan makan nasi ini haram? Ya, kadang-kadang kita galak beribut. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita bercerita berdasarkan ayat. Tuhanlah ngasih peringatan kepada kita nih. Jadi tidak ada istilah mati mendadak. Bab ada orang yang umurnya baru 39, bersin dikit, mati. Kita ngomong woi mendadak nih ya. Tidak ada mendadak tuh. Begitu Allah sudah ingat banyak yang tidak pakai sakit, meninggal juga dia. Ada yang kecelakaan. Tunggu ajal tuh habis, selesai. Arti ajal tuh kuota. Amun habis kuota, selesai. Tidak sama ke HP, baca isi ulang. Saja. Tidak baca mundur, tidak baca maju. Itu urusan tentang kematian. Nah, terkait dengan pembukaan dari tugas kita hidup dikaitkan dengan kematian, itulah Allah bertanya, kaifa takfuru? Ngapu kamu ni ngapir, kata Tuhan. Wa kuntum amwatam fa ahyakum. Dulu kamu tu tidak ada, mati kamu dulu. Kami hidupkan. Dulu kita ni alam rupa, tidak ada kita ni. Allah brojolkan ke dunia ini. Itulah kita hidup di sini. Itulah Allah aneh. Ngapo kok bisa ngapir? Karena ngapo? Urusannya panjang, Pak. Kalau kita kayo, orang Lembak ini kan kayo galau nih. Kalau kita kaya, mati gitu, kekayaan kita tinggal. Kita mati, selesai urusannya. Seberat apapun penyakit, kalau mati, habis penyakitnya itu. Tidak ada lagi sakitnya, mati. Sepisah apapun ekonomi, anak banyak, belokak ada. Itu. Sepen tidak terbeli. Itu kira-kira itu kan. Tinggal loopman itulah lagi. Itu pun masih batangan itu. Kalau kita mati, selesai urusannya tuh. Kita pejabat, apa jabatan kita? Kades, kayak camat, bupati, gubernur. Mau mati, selesai. Sudah jabatan tuh. Orang gantikannya. Kita banyak masalah. Tak berani keluar rumah. Tunggu mati, selesai masalah tuh. Tapi kalau kita ngapir, belum selesai urusan itu. Tambah panjang urusan itu. Itulah makanya Tuhan heran, ngapa kita mati? Pacak tak ngelak kematian ini. Allah katakan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kamu lari daripadanya, dia akan sampai. Orang bermasalah di jantung, ada operasi jantung. Lah Allah siapkan, Pak.
Saya kenal dengan dokter rumah sakit jiwa, namanya dokter Andri. Kurus mereka kira bayannya. Suatu hari ketemu di rumah sakit, pelannya berjalan. Saya ngapa dok? Aduh, hampir laju gitu kan. Ngapa? Saya bypass. Aku cak paham baik apalah bypass ini. Dia buka bajunya karena kerap akan buka. Dari sini sampai ke sini. Iya, saya bilang, dokter kan kurus. Ngapa pacak ini? Itulah biasanya yang gemuk itu kan yang jantungan yang gemuk-gemuk. Dia kurus biasa jantungan. Dari mana ketahuannya? Dari main sepeda tuh. Kok mudah nian lelah katanya. Ada dokter jantung ngomong itu bermasalah di jantung. Cepat nyelita. Pas dicek harus bypass. Bypass itu operasi besar. Ternyata alatnya tuh sudah Allah siapkan. Cadangan suku cadangnya. Oh, maka cadangnya diludahi. Elok dia tuh, sehat itu. Alang kemasin ludah kawan gitu kan. Kemudian ini tandonya ilmu tuh pas dengan ridho Allah, selesai. Tapi sebagus apapun ilmu kita, kalau sampai waktunya mati, tidak juga kita pacak nahannya. Sebab Allah sudah janji, kul innal mautal ladzi tafirruna minhum wa innahum mulaqikum. Maut yang kamu lari daripadanya, dia akan sampai kepadamu. Jadi mati ini sesuatu yang pasti, dan kita tidak perlu takut. Sebab takut mati, kemati juga. Tapi jangan perlu berani. Karena Tuhan mana cabut-cabut lah. Siap ruang dalam kita kak. Jangan. Bahwa kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Ngapa orang takut mati? Dua baik sebenarnya. Pertama sadar dosa masih banyak, nyelot masih galak, nyengketer, dan tidak tinggal. Sesekali minta kirim chip. Itu baik. Yang kedua, sadar sembahyang masih jarang-jarang, pahala masih dikit. Itu baik penyebab kita takut mati itu. Bukan orang yang amalnya banyak, kopiahnya lah putih, lah bolak balik haji, lah berulang kali umroh, amalnya bagus, belum tentu. Sebab ukuran ibadah, ukuran amal kita ini tidak sama, Pak. Saya sering cerita misalnya, siapa yang paling untuk parkirnya pakai atap. Woi, keramiknya luar biasa. Duit 1 miliar bagi dia, sama kayak kita beli rokok topas sebungkus. Tidak begitu besar. Tapi kita sesama kita nih datang lanang, keringat menyucur, air mata turun. Kita ngomong ngapi, awak lanang kak. Terpaksa ya aku sikak kak. Uang rumah, nangis. Lah ngapi? Upe, susu anak habis. Pitis connya nade. Ku minjam ku dah 50, nak beli susu. Astagfirullah katanya. Nah, 100. Belilah kacang. Dia berangkat beli susu anak, tidak jadi pinjam meminjam dengan kita kasih. Duit 100 tuh menyelamatkan nyawa anak orang. Duit yang bangun masjid ketimbang nyawa anak orang. Bagi Allah itu lebih besar mungkin catatannya. Itu kita. Nah maka tidak bisa kita ukur tentang masalah amal ibadah kita itu. Jadi kalau kita mati, kebaikan balik kepada kita. Tidak perlu kita takut mati sebab ada 3 kabar gembira dari Allah melalui ayat-ayatnya tentang masalah kematian ini. Nah, cuman sebelum kita lanjutkan itu, ceramah ini nampaknya agak serius nih, karena kalau kita kaji-kaji yang banyak humornya, nanti tidak masuk aja. Jadi kita kaji serius. Cuman walaupun serius, air putih boleh dibawa sini. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya.
Kabar yang pertama, kata Allah, mati itu balik. Ya. Aku nyengok yang topik muan tu lah, ngapa yang aku col kan? Apa salah tapan duduk kami bagian depan tu. Yang perlu mati itu kata Allah balik, pulang. Dalilnya Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Col dek, mak ulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Dan hebatnya Allah ridho. Kita dipanggil mak balik kudai nak. Ada suena dinyu mak. Apa? Sertifikat. Hai. Minjam motor wong gitu. Itu kira-kira. Begitu kita sampai, nah, sertifikat mak, tolong tebus di bank. Nah, suruh kita nebus rupanya. Segala yang balik itu enak, Pak. Itu. Seenak-enaknya kita merantau, kata pepatah orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, jauh lebih baik. Ngapa dikecek lebih baik? Karena tidak pernah ada hujan emas dan hujan batu. Cuman istilah baik itu. Merantau tidak dapat duit pasti kebalik juga. Ai balik baik katakan. Sama wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah jadikan hidup dan mati di antara kamu. Ayatnya ini Allah susun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kamu mati lalu hidup. Almarhumah kok mati, hidup lagi nya tuh. Untuk apa? Untuk nerima upah. Upah apa? Upahnya belan selama hidup. Kalau kita tidak bekerja, upah apa? Kita ngenek misalnya, hari Sabtu datang. Mandor. Jam 2 kok, lah nak balik belum? Belum, kata kita. Padahal nak balik. Kalau kamu belum nak balik, aku nak balik, kata mandor. Untuk yang minggu ini, Junaidi. Ya Pak, nama rakyat, aku alhamdulillah. Pulan, panggil tu. Pat arai kan? Ya dipotong nang 2 hari. Lah, ngacol masuk. Siapa nak ngenyuk gaji ngacol masuk? Oh, aku lagi butuh nian kata. Bukan masalah butuh. Karena ngacol belan. Tidak dapat gaji. Nah, sama orang mati nih. Semeyang col, waso, ida itu. Tarawih milih-milih. Ngapa? Ketemu imam yang luye itu. Mulai dari semayang awal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Col, aku semayang lagi sih kak, col. Meneman kak jam 12, baru deh kak. Allahu Akbar. Malam pagi lalak boleh masjid lain. Kan ngebaik pacak ngimam. Tidak rajin sholat. Tidak nampak siapa yang puasa. Tidak apa. Ada puasa nampaknya. Litak ada orang yang tidak puasa. Litak dari kita puasa. Lah 2 bungkus makan mie. Keluar tu nih. Ini puasa. Oi. Selek boleh weh. Awal tu weh. Baru 2 bungkus makan mie. Litaklah dia daripada kita. Nak baca itu tu. Jadi kita ada orang yang balik haji nganyat itu. Ngapa balik haji nganyat? Cerita apa temuan itu? Wah, sedapnya anakku berangkat ketemu dengan anak aku yang meninggal masih kecil deh. Ketemu dengan mak kami yang meninggal. Kenapa perlu ketemu dengan anak yang lah meninggal, mak yang lah meninggal? Bukan akhirat Mekah tu. Luar negeri itu haji ngayat namanya itu. Tidak ada cerita yang ada itu. Ngota dengan anakku yang meninggal dulu dah. Sedap aku berangkat haji saya. Tidak ada cerita yang ada itu. Nah itu. Nah ini. Itu tidak nampak pahala kita.
Model kita bersedekah tadi 1 miliar dengan 100.000. Apa hasil bagi kita? Tidak nampak. Nanti Allah akan bayar itu setelah kita mati. Kata anak TK, orang pelit kuburannya sempit. Itu kata anak TK. Ada kisah saya bacakan tadi. Ada orang kaya tapi pelit nian. Dia punya toko sebatang kara kayak ini itu. Nah pas lah 3 hari tidak buka-buka toko. Orang ngintip ke rumah itu. Ni tahu ngintip. Jauh. Nak ngapa ngintip? Tahu aku tuh. Oh, kami nak tahu sehat apa tidak sehat aku nih. Oi, kata orang galang pula kepelit itu. Berikutnya tidak juga buka toko. Diintip orang, rupanya kepingan-kepingan duitnya tuh dibelinya emas, dibuatnya cak duit perak itu, dibulat-bulat cak itu, celupkannya ke minyak, dia telan satu-satu. Dia ngomong, aku ingin hidup mati berserta hartaku. Kalau tidak kepanjang lagi umurku. Jadi hartonya itu dijadikannya emas, ditelannya galau. Emas itu. Yang ngintip tuh nengok, caca malang kepelit pula ini. Tunggu kau mati. Lah tidak ada berkabar mati. Akhirnya dikubur, diangkat. Woi, alang keberat gaya ini, kata orang. Badan, tulang, kulit mukus tulang seberat ida. Itu. Lama kira-kira sudah dikubur. Lanang yang tahu tadi isi perutnya itu emas galau, dia buka kubur malam-malam. Nah, dia belah perutnya tuh, baru nak megang emas tuh, mutung tangan tuh panas, belum pernah seumur hidup terpegang panas model itu. Jangankan nak ngambil, tersentuh aja belum. Melompat lanang tuh dari kubur, bertobat dia. Itu penyakit orang pelit dengan tamak. Tamaklah sanggup membelah perut mayat untuk ngambil hal yang demikian tuh. Kapan dia dapat balasannya? Nunggu mati. Itu. Lah balasannya lah saking kepelitnya perutnya dibedah orang tuh. Coba kalau tidak pelit. Mungkin orang jaga kuburnya. Ini kita. Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas. Dunia ini sempit, Pak. Yang sempit ini kita berebut. Bukan pulau sesama kita. Sesama dengan mange kita berebut. Gitu. Ngapa? Kita ini rakus nian, Pak. Lah Tuhan bagi-bagi makanan. Tapi kita makan juga makanan mange itu. Belulu itu kan makanan mange. Ngapa orang banyak nak nyalek ini? Itu. Karena kursi di DPR Benteng ini cuma 25. Coba kalau kursi sejumlah jiwa yang ada di Benteng ini, tak berebut. Ada kali kursi ya, kita berebut. Karena sempit itu berebut. Gitu. Begitu juga dengan masalah hal-hal yang lain. Ikut tes, ikut ini, ikut itu, berebut. Karena tempatnya sempit. Nah, kalau kita mati, Allah kasih tahu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Yang langit kita tengok tuh bukan langit itu, batas kemampuan kita tengok. Bintang terkecil tuh mencapai 7 kali lipat dari bumi. Besarnya tuh 7 kali lipat bumi. Alangkah besarnya bumi ini. Nah surga lebih luas daripada itu lagi. Enak kalau masuk surga tuh Pak. Makan sepuasnya. Itu. Istri kita bidadari kelak. Itu. Yang Tino bidadara namanya. Lanang ganteng. Itu. Ada ibu-ibu nanya. Sampai nang kami turut lek Pak Ustadz. Aku 3 kali nikah. Tengok situasinya. Amun 3-3 tu jabalan gale, pacaklah Tuhan ngaturnya, nukar dengan yang baik. Itu tidak ada Tuhan pasangkan kalau dia baik berpasangan orang jahat. Tidak, Allah akan pasangkan. Karena pocah itu Pak Ustaz, pacaklah Tuhan.
Lah ngapa bisa cak itu? Jangankan di surga, di perut bepaca. Bayi umur 4 bulan dalam perut tuh, lah benyawa. Amula benyawa tuh harus dikasih makan tuh. Makannya dari tali pusat. Amula 7 bulan bayi itu, coba di USG. Lah nampak tangan, kaki, pala, badannya. Lah jadi manusia. Bergerak dia tuh, berarti hidupnya tuh. Amunnya hidupnya makan. Makan dari mana? Dari tali pusat maknya. Begitu 9 bulan, 10 harinya lahir. Tidak ada bebalut tai. Berarti tidak adanya missing di dalam tuh. Baca Tuhan buatnya. Apalagi dalam surga. Sudah Tuhan kasih bayangan untuk kita. Tinggal kita menikmatinya lagi. Nah pertanyaannya, yang dapat panggilan 3 dari ayat ini tadi siapa? Balik lagi kita. Yang irji'i ini, yang pulangnya siapa? Yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang pemilik jiwa yang tenang. Kita ini bukan tidak tenang dengan urusan kita. Tidak tenang urusan orang. Alang kelemak beli, sawit banyak, anak dikitnya diwang kali. Apa anak kita jadi siamang? Jangan sibuk dengan pening dengan urusan orang. Ailah jayanian kawan. Menantu, uang hebat kali. Amun kita nak bermenantu sama, ini ada seninya. Hidup ni ada miskin, ada kaya, ada jabatan, ada rakyat. Karena ngapa? Untuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Dan itu tidak ada jaminan untuk kita masuk surga. Orang sekarang beriman ke urusan dunia, Pak. Gitu. Orang kaya sangat dihormati. Kalau punya jabatan dimuliakan. Jangan jadi gubernur, jadi camat be. Anjingnya tuh bergelar. Lari anjing. Anjing camat, anjing camat. Anjing camat be naik derajat. Apa beda anjing kita dengan anjing camat? Ikut naik kalau derajatnya tuh. Mohon maaf Pak. Dunia ini sebatas-batas itulah. Saya pernah merasakan, saya pernah jadi gubernur. Kalau saya nak duduk di sini tuh, di sini harus steril Pak. Tidak boleh ada orang yang duduk. Dijago ini. Turun dari mobil dibuka pintu, aman hujan dipayungi, nak naik mobil buka pintu, jadi gubernur. Waktu saya masuk jail, sana ada nak nengok. Batas-batas itulah. Itu masih dunia. Jadi jangan kita sila urusan dunia ini orang-orang kita-kita. Dan tidak boleh Pak, turun dari jemaat, kita nengok uang lebih tua dari kita. Nah, lutut kolar kalian aja. Kate kita neraki. Awak lah tuis yang jemaat col. Habis pahala kita tuh. Ngapa? Kita tidak tahu orang-orang kita-kita. Amen dak ngomong elo-elo. Marolah semayang Jumat, awak lah tua. Enggak, sudah, enggak balik, jangan dipaksa. Itu tugas gitu. Jadi kalau kita nengok ngelek, neraka. Apa kita ini pasti masuk surga? Tidak ada jaminan. Tidak usah ngurus orang lain. Yang kita usili urusan kita. Susah Pak Ustadz miskin. Mungkin giliran kita. Anak kita belum tentu. Siapa tahu giliran anak kita juga tidak. Mungkin giliran cucu kita. Cucu juga tidak. Mungkin piut kita. Piut juga tidak lah. Mungkin tidak ngicu tu. Tapi kita minggu depan pecah ban mana lagi. Yang minggu arah ini lah pecah kelahar. Sekali ini pecah dengan kamu nih. Tidak nih, mohon kita untuk hal demikian itu. Jadi bukan itu urusan kita. Urusan kita, urusan surat ibadah kita. Tak usah kita liput dengan urusan dunia. Jiwa nih menjadi tenang macam mana Allah bizikrillah tatma'annul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah. Jiwa kita jadi tenang. Kalau pacak kita bikin viral pelajau nih. Macam mana bikin viral? Gampang. Deret kan agak sebulan. Motor depan masjid itu subuh. Sejumlah jiwa di Pelajau ini sembahyang subuh di masjid itu pasti viral. Cacam kata orang. Baru itu aku nengok deretan motor sepanjang idak. Di mana? Pelajau. Apa sembilan? Sembahyang subuh. Sedusun itu berderet mobil. Diikat dengan tali panjang supaya tidak dimaling orang. Viral kita tuh. Pacak Menteri Agama turun. Apa imamnya sini? Tidak boleh.
Cuman kamilah kesadaran ada. Ini kadang-kadang rumah depan masjid berjemaah tidak. Aku berkirim baik. Bukan nek kita Tuhan surga. Kata Rasul, la salat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak diterima, tidak dinilai salat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Iya jauh Pak Ustaz. Dulu belum ada alat. Nah, kini tidak ada alasan. Yang dapat upah siapa? Yang ngerjokan pekerjaan. Kalau tidak ngerjo, tukang tidak, kerja di perusahaan tidak, itu. Kuli banginan juga tidak, bikin usaha dewe aja. Apa upah apa yang tidak kita terima? Sama dengan Allah. Ketika kita ibadah ada pahalanya, lan ada. Itu. Tidak semain sumur sengaja, sama dengan membunuh 1000 muslim. Sekali tidak semain asar sengaja, sakit tidak, sibuk tidak, itu sama dengan merobohkan Ka'bah. Orang berangkat haji balik kalau, lah ngapain gacang balik? Ka'bah hancur. Kita meroboh. Sekali dah semain maghrib sengaja, itu kalau dilanang sama dengan berzina dengan maknya. Kalau dia zina berzina dengan baknya. Cacam, bukan masalah cacam, itu hadis. Siapa yang tidak semain isya sekali sengaja, kata Allah, kamu tinggal di bumiku. Kamu makan dari rezekiku. Cari Tuhan lain, cari bumi lain. Nak ke bumi mana? Ke bumi ayu. Lah penuh. Nah itu. Dari situ baik, lah tidak tangkut-angkut dosa gitu. Untunglah Tuhan tu maha pengampun. Turun malaikat, ngomong. Jibril ngomong. Nabi, umatmu setahun sebelum mati, kalau minta ampun, diampuni. Cacam, real. 12 bulan setahun itu. Sebulan be. Col tinggal lagi. Mitek lah dispensasi naik. Jibril turun lagi. Sebulan sebelum mati. Cacam Jibril 4 minggu. Sebulan dah. Seminggu badi kecil. Dia tinggal. Naik lagi turun. Seminggu sebelum meninggal. Seminggu dia tu juarai Jibril. Kecil areka pagi lusa. Lupa. Naik lagi turun lagi. 24 jam. Oi, 24 jam sehari saran tu lama dikecek sejam kak. Sejam lagi, cowok tinggal lagi. Naik lagi, turun lagi. Ketika sakarat maut. Kata Jibril, Tuhan ampuni. Asal kita mampu. Kata kita. Sanggup dah kita? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minta ampun. Mesanggup? Saking kepenyayangnya Allah. Mengampuni kita. Kalau tidak itu, sego kita masuk ke surga. Bukan karena sholat kita. Nah ini pahala. Di luar daripada yang sholat, puasa, zakat, haji, itu ada hal-hal yang lain. Apa? Datang nyelawat ke sini sampai 3 malam, itu berpahala. Ngadiri undangan orang, berpahala. Baca Yasin, baca doa, berpahala. Sembahyang sunat tambahan dari sembahyang selama ini. Puasa sunat di bulan Rajab itu berlipat-lipat pahalanya daripada bulan-bulan lain karena ini bulan haram, bulan yang dimuliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Zina haram, zina yang buruk. Jangan nih kecil yang dimuliakan. Beda dia. Yang ketiga, pindah dari tempat sempit ke tempat luas. Yang sempitnya apa? Hati, otak, jiwa. Walaupun luas rumah hati sempit, bawaannya emosi itulah. Nak marah itulah. Ngapo kita ni kadang-kadang lebih cepat tua muka daripada umur? Kecil orang boros wajah. Kita tengok, lado 69. Woi, low. Pategeleme. Wajah 69. Berdebis juga makannya. Hari Selasa pucuk ubi lagi. Balut ikan pedo. Iris dengan cabai setan. Itu. Berair juga. Ingus kita. Hari Rabu pucuk ubi lagi. Remas pakai garam. Digoreng. Itu. Lemak juga gitu. Tinggal macam mana menunya kita buatnya. Bukan dibus baik. Itu.
Seni gitu. Jadi orang yang ngecek, wah itu baik urusannya tuh. Nah, jangan pula karena sayang dengan laki labadu. Meyang tadi, lum, tidurlah situ. Kus meyang tuh deh. Nggak pacar. Tuh, gitu masing-masing untuk anu. Nah ini tentang salah kita memahami kematian, salah kita hidup nih Pak. Ngapa orang banyak santai urusan ibadah? Karena dia pikir, kelak lah ngijo mati. Kelak lah ngijo mati, pas mati itu membeli kita selesai. Kalau urusan sosial kemasyarakatan jangan khawatir Pak. Kita mati bekujut masih ditahlilkan uang. Mati bunuh diri tahlil orang. La ilaha illallah, la mati bekujut. La ilaha illallah, la sampai kelan kita sampai. La ilaha illallah, la ilaha ade gone. Mai dak ada gede untuk kita jadi la ilaha. Orang tahlilkan. Nah kita ngejo, itu urusan dia, urusan kita udah itu. Serakaat tidak pernah semayang, itu mati dia, tetap disolatkan. 4 takbir juga, tidak ada imam 2 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, gitu kan? Ngapain 2 takbir? Jadilah semayang, colan kan? Tidak, tetap 4 takbir. Habis tuh imam nanya boleh. Ya. Kita kali saksi kak uang baik gitu baik apa yang col itu ada di kota Indonesia. Macam mana jawaban kita Pak Ustaz? Baik itulah kita kan jahat kita digebuk orang lah. Tetap kita ngomong baik karena paling tidak itu doa itu bagi kita. Kalau urusan sosial kemasyarakatan tidak usah khawatir. 7 malam kita ke sini. Kenapa Pak Imam ngomong, tidak usah khawatir urusan makan minum. Itu bukan beras dari almarhumah, anak almarhumah. Uang datang ke sini nih, kalau kita dusun nih, paling tidak 4 cabu, 4 canting. 4 cibu kata ini ya. 4 puan kata masjid ini. Paling tidak bawa beras, bukan itu baik. Ada yang bawa bihun, ada yang bawa gulo, ada yang bawa ayam. Lanang pakai duit selawat. Kadang-kadang sampai 40 hari itu belum makan beras dari ahli rumah. Jadi itu sedekah orang disedekahkan lagi kepada kita. Pahalanya untuk almarhumah ada, untuk kita juga tetap berpahala. Yang aslinya takziah kita yang makannya. Kata Rasul, kamu tengok rumah Ja'far tuh, ada musibah. Keluarganya yang meninggal. Kalau tidak ada makanan, masai. Kalau tidak ada bahannya, bawa. Nah inilah hadis dari tentang kematian keluarga Ja'far. Mendi kota, nyelawat, melayat itu, sibuknya di baju hitam. Gitu. Kacamata hitam, itu korban sinetron. Gitu. Tidak ada yang bawa beras, bawa apa dan sebagainya. Paling penyelenggara malam apa, malam ketiga misalkan. Elisa penyelenggaranya tuh. Elisa cuma bawa kue aja. Gitu. Itu. Kalau di sini kita tidak aja tuh. Ini kondisinya. Maka terhadap almarhumah, tinggal peran dari 9 anaknya. Saya takziah di titik-titik, tidak usah kita sebutkan. Kebetulan beliau ini dengan istri pertama berpisah. Menikah lagi dengan istri kedua. Nah, amat dikhawatirkan orang yang meninggal ini, itu dia tersiksa karena harta itu diperebutkan. Maka misalnya kita ini dengan istri pertama berpisah. Taruhlah cerai mati. Atau cerai hidup sama baik. Selesai urusan itu. Kalau ini cerai hidup, harta gono gini lah dibagi. Selesai. Nikah lagi. Maka nikah lagi itu ada namanya harta bersama atau harta bawaan. Aku bawa harta. Yang nikah dengan aku misalnya yang kedua itu jangan didoakan saya itu juga bawa harta. Itu namanya harta bawaan. Kalau tidak ada perjanjian, mati salah satu harta bawaan punya masing-masing. Tapi kalau itu ada perjanjian, nah harta itu digabungkan. Nah harta bersama setelah mulai nikah itu lah dapat beli sawit 5 hektar, pacak beli rumah bedeng 10 pintu. Nah itulah yang harta bersama yang harus dibagikan. Yang harta lama, tidak pacak. Diambil oleh yang ibu sambung atau itu terkait itu ruwetnya urusan harta. Nah kepada anak-anak 9 beradik kita adik-beradik satu perut satu ibu
Saya tidak menuding berebut harta. Maksudnya tidak layak mengungkit tentang itu. Tapi macam mana 9 beradik ditambah menantu ini untuk beramal. Kalau tiap malam, apa namanya, coklat, kak nang tapai, banyak ike sampai ke makan. Anaknya balik lah ngop-ngopnya makan. Wah, terasa nikmat dia makan. Walaupun dia selera. Nah, ini ketika hidup. Nah, dia sekarang ini di alam barzah, tidak usah ngirim pulsa, kuota. Tapi ngirim doa. Amal 9 beradik ini, tidak ada yang peduli dengan dia. Kata Quraisy, barzah itu artinya pemisah. Akhirat belum sampai, dunia lah lepas. Kalau nyo nengok ke kanannya pacak nengok surga, kalau nyo nengok kiri, nyo pacak nengok anaknya masih hidup tu. Tengoknya anaknya subuh, cas meyang, zuhur, tidur, asar, main bal, maghrib, nyelot, isya, nonton Indosiar Academy. Itu. Nangis dia. Geleng je, jangan pada. Dia nak cair di beker, okup ya, weh. Menangis dia. Dia ada mikir, apa susahnya kita? Itu. Ya, maka bangunkan. Ibu-ibu kalau suaminya tidak hendak bangun subuh tu, dibangunkan. Marahnya, Pak. Ya, sekali dibangunkan kan marah. Kalau tiap pagi dibangunkan, tidak marah lagi. Tidak jodoh ndak dia bangun, Pak. Bawa buku Yasin tu. Bacokan di depannya tuh. Yasin wal Quran. Ngapo? Yasin kan dibacokan di depan orang mati. Orang tidur tuh sama mati. Tidak juga nyendak bangun itu. Atau bisikan ke telinganya, innalillahi. Mati ya ke dia, pas meyang kata-kata. Karena ngapa, Pak? Tugas kita berat, Pak. Bini kita tidak semayang, dosanya kayak gitu. Bini kita tidak berjilbab, dosanya kayak gitu. Lalu Pak, tanggung jawab gitu. Itu. Bini tidak tahu menahu, suaminya selingkuh, dah adanya dapat dosanya tuh. Bininya judi online, pergilah situ. Jadi boleh selingkuh, Pak Ustaz. Lalu siapa nyuruh selingkuh? Maksud saya, bini itu tidak ada kaitannya dengan kita. Tapi kalau urusan tanggung jawab dunia akhirat, itu bini. Luar biasa. Maka itu dikatakan surga bagi perempuan itu di telapak kaki suaminya. Kalau suaminya mijak bininya, berarti lagi nak nyengok ke surga. Cuman jangan kecep, Pak Ustaz, nyengok ke surga. Jangan. Aku pula kelak jadi tambah dosa. Surga. Rasul sama yang ngomong, kalau aku boleh nyuruh orang sujud, aku suruh istri itu sujud kepada suami karena tanggung jawabnya berat. Itu. Nah, maka kepada anak-anak luar biasa. Kita orang tua nih, Pak, makin tua makin sensitif. Sensitif maksud saya. Iya, Pak. Jadi kalau kita main dengan cucu, lagi makan apa makanan anak kita, menantu kita batuk serius. Turun tangan kita makan tuh. Apa banyak lagi aku makan kah? Anak menantu kak batuk. Padahal tidak ada kaitan karena sensitif itu tadi. Ini kadang-kadang anak galak salah bertanya dengan kita nih. Kita main ke rumah anak, bawa pakaian. Iya, nak lame mak malam cekak. Astagfirullahaladzim. Bersih. Colek Bali, aku col ke malam. Urusan itu malam urung jadinya. Gara-gara salah bertanya. Itu orang tua. Makanya hati-hatinya dengan orang tua tuh. Dia masih hidup, apalagi nyola ninggal. Selesai, mak lah ninggal. Habis. Tidak. Kasihan dia. Kalau kita nengok mak kita dipukul orang semena-mena, apa sanggup gitu nengok. Seperti itu pula di akhirat. Akan diazab mak kita dengan dosa-dosanya. Tidak mungkin orang tidak berdosa. Tapi palu ini berhenti ketika Allah maghfirlana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuhan tidak jadi malaikat mukulnya. Itu doa dari anak. Sampai Rasul mengancam 24 jam tidak keluar doa dari kita untuk mak-bak kita, anak durhaka gitu. Itu. Jangan ngikuti orang-orang la modern, mak ditaruh di panti asuhan, tidak selamat gitu. Ukurannya wala takullah mak. Jangan mengatakan kepada mak kita. Kita baca hidup nih gara-gara mak. Terakhir untuk kita segalanya.
Bapak Ibu, kita ni bakal mati. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Tiap jemaat diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah sebenar-benarnya. Jangan nian mati melainkan keadaan Islam. Muslim tu uang, Islam agama. Islam itu kaji dusun itu Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi kalau kita berKTP Islam, artinya cukup Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Aman Isa subuh baik, coret KTP kita. Agama is. Lah Isa subuh baik. Aku pai maghrib tulah Pak Ustaz. Agama M. Maghrib tulah. Kita baca nulis Islam tu karena Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Roman mana Pak Ustaz? Isa col, subuh col, maghrib, lohor, maghrib, asar, maghrib col. Tambahkan di KTP itu isi alam. Itu keramat ini itu. Ngape mulut ngamewot gara-gara tarak situ, berjalan situ, col pamit, tidak ada, itu darah tinggi. Nah, ini kita nih. Ada pernah terjadi itu anaknya kecelakaan. Dalam seminggu itu 2 anak kecelakaan. Ada orang ngecek. Rubah atap rumah dirubah, anak kemati. Apa urusannya? Dia ada kaitan untuk hal-hal demikian ini. Alhamdulillah, saya masih ketemu Pak yang tidur-tidur tarak di kuburan dulu. Waktu itu kan apa gawe? Kalau anak merantau tuh, macam-macam. Manat bak pesan, menak masuk kantor ruang dah, tekan, jatung deh. Baca, tik darah ujung jatung. Naik kau darah berani turun, kau darah tik. Berani kusurang, hok, kata Allah, tak, ke kaki datang. Dulu, kini dah laku. Ini. Betino juga model itu, kita ngomong cewek, beludah tino tu, jangan lanang mungut ludah tu, sat, kita bakal kecici. Burung kecici. Ku tanah minyak burung, cerita kasih terbang kau ke rumah sianu. Ketemu sianu sedang makan, tekucer suuk dari tangan, teringat kepada aku. Ketemu sianu sedang tidur, terbangun, teringat kepada aku. Ketemu sianu sedang mandi, terlepas basahan dari badan, hak kata Allah. Itu dulu bekal terbaik kita, ibadah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Atas rezeki yang ada, ia nafkahkan. Jangan sampai Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Pacak dak ditunda kematian kami ini. Nak ngape kata Tuhan? Pak sedekah. Aku minas soleh, nak bersedekah, nak jadi orang soleh. Lah kemana baik kak? Selama kak kemana? Itulah aku tinggal. Dah ada cerita. Lah ndak mati baru minta tunda kematian, nak bersedekah dak bisa lagi. Itulah maka hari Jumat itu beruntung kita Pak, ada celengan datang isi. Jangan nampar celengan tiap Jumat. Nah, isi 10.000 jadilah. Bismillah untuk mak bak aku ya Allah, saat kata kita 10.000 lah jadilah. Mak bak kita dapat pahalanya itu, kita juga dapat. Boleh diumumkan Pak Ustaz, boleh. Junaidi Hamsa untuk maknya 100, bak 100. Dari Irawan misalnya, untuk neneknya 100, 100. Dari Yasin untuk Baal 500, boleh, silakan. Kalau kita nak masukkan langsung 100 tu kecil untuk bak mak saya Allah bismillahirrahmanirrahim, boleh. Itu sedekah. Kita dapat pahala, orang dapat. Saya pikir demikian, itulah siap pula. Kita nak ngopi. Malam ini je. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Almarhum siapa namanya? Sarimah binti Taib, Abu Taib. Ala hazihin niyah wa kullu niyat